Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita muliakan guru kita, muallim Dr. Syed Ahmad PMA, serta pemirsa kita Bina Ali, Wadah KM, serta para jamaah Masjid Muslim Salam dan rekan-rekan pada suka dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dalam keistiqomahan menjalankan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat dan keluarganya, serta para pengikut istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan dengan banyak salat pada beliau Rasul kita akan mendapatkan syafaatul yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tidak mempanjang mukadimah, mari kita mulai pengajian tafsir Sabtu pagi ini dengan menyebut tabaruk suratul Fatihah. Ada hadisnya di Sholih Siril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, pengajian kita langsung bisa dimulai dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Allah yang dimuliakan teman-teman sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita membaca firman-firman Allah di dalam kitab sucinya Al-Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita walaupun lewat udara dicatat sebagai ibadah dan silaturahim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan kembali membaca surat Al-Hajj ayat 1 dan ayat 2. Silahkan bagi teman-teman di Yaman masing-masing untuk membuka Al-Qur'annya. Kita baca dari awal Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Silakan dibaca terjemahnya dari Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Mengapa pada hari itu kamu melihatnya di dalam itu? Semua perempuan anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya kita tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Sadaqallahu azim. Enggak, jadi tadi di belakangnya susah mentok. Jadi Sadaqallahu. Oh gini. Dari siapa namanya? Ayat ini dimulai dengan kalimat ya ayyuhan nas. Itu buka jendelanya aja deh. Wahai seluruh manusia. Buka jendela. Iya, buka. Biasanya dalam kajian ulumul Quran atau ulumul tafsir dibedakan antara ya ayyuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu sekurang-kurangnya dalam dua hal. Pertama, bahwa ya ayyuhan nas merupakan salah satu ciri atau karakteristik kali ini kita akan ayat-ayat yang diturunkan di Mekah ayat 1 dan ayat 2 atau turun ketika Nabi belum berhijrah dan masih ada di Mekah. Ma nazalat qabla al-hijrah. Ayat-ayat ini atau surat-surat ini kemudian dikenal dengan Makkiyah. Surat-surat kemekahan, bangsa Makkah. Sedangkan ya ayyuhalladzina amanu itu menjadi salah satu karakteristik atau ciri-ciri dari surat yang turun setelah Nabi hijrah. Artinya setelah Nabi ada di Madinah. Maka disebutnya dengan Madaniyah atau surat-surat ayat-ayat yang bangsa Madinah. Meskipun tidak mutlak. Karena nanti ada ayat-ayat yang turun di Madinah menggunakan ya ayyuhan nas. Nah, memang kalau kita berbicara sesuatu agak hati-hati, jangan suka mutlak-mutlakan. Ketika kita membaca yang mutlak, jangan kemudian disimpulkan lalu kita kemudian mendapatkan kesimpulan yang kurang pas. Sebagai contoh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan tentang keutamaan membunuh cicak, ada hadis yang memberitakan itu. Ada pahalanya membunuh cicak. Tetapi tidak mutlak. Oleh karena itu para ulama di dalam syarah-syarah hadisnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan cicak itu tidak semua cicak, tapi sebahagian cicak atau cak-cak yang memang menebarkan racun. Nah, kemudian kita pahami bahwa hadis tadi cicak secara mutlak. Nanti akan dipahami karena niat ibadah, maka kita akan membuat gabungan pencari cicak. Tiap hari kerjanya muter-muter rumah, mematiin cicak, dengan alasan ada hadis Nabi yang menyuruh bunuh cicak. Oleh karena itu maka kita perlu membaca
syarah-syarah hadis supaya di dalam memahami sabda Nabi itu tidak tekstualis, tidak sekedar dengan satu referensi, apalagi kita memahami langsung dari ayat atau hadis tanpa merujuk dan tanpa membaca penjelasan para ulama terlebih dahulu. Jadi sebelum kita simpulkan, alangkah baiknya apabila apa yang kita baca, teks Al-Quran maupun hadis, kita baca dulu penjelasan para ulama, karena ayat itu banyak dan saling berhubungan, karena hadis itu lebih banyak dan saling berhubungan. Nah, setelah membaca karya ulama, barangkali nanti kita akan punya pendapat sendiri, punya pandangan sendiri, tapi lebih baik setelah kita mengetahui bagaimana komentar para ulama tentang ayat atau hadis tersebut. Saya tidak akan melebar di sini, takut nanti cicaknya makin ramai saja. Saya kembali. Ya ayyuhan nas itu merupakan salah satu ciri atau karakteristik dari ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan ya ayyuhalladzina amanu ciri-ciri atau karakteristik ayat-ayat Madaniyah. Yang kedua, ya ayyuhan nas itu menunjuk kepada khitab diarahkan kepada seluruh umat manusia, tidak dibatasi oleh suku, tidak dibatasi oleh daerah atau wilayah, bahkan tidak dibatasi oleh agama. Artinya, khitab ini ditujukan kepada seluruh manusia, lintas suku, lintas bangsa, lintas agama. Berbeda dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ketika dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, maksudnya adalah hanya terbatas kepada orang-orang yang sudah beragama Islam. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, itu terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun misalnya, itu terbatas hanya kepada orang-orang kafir. Artinya isi kandungan yang ada di dalam kalimat berikutnya itu diberikan secara terbatas pada orang-orang yang disebut di awalnya. Nah, di sini yang disebut adalah ya ayyuhan nas. Ini artinya Allah sedang berbicara kepada seluruh umat manusia, kepada kelompok manusia yang berbeda, agamanya, beda sukunya, beda etnisnya, beda budayanya. Itu yang dibicarakan. Oleh karena itu nanti akan berbeda. Lanjutan kalimat ya ayyuhan nas dengan ya ayyuhalladzina amanu itu dibedakan oleh Allah. Di sini Allah katakan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Yang kita baca, hai seluruh manusia, ittaqu rabbakum. Saya akan terjemahkan dengan terjemahan yang umum saja. Bertakwalah kamu semua kepada Rabb kamu. Digunakannya adalah Rabb. Dan Rabb ini adalah peristilahan untuk menyebut dia, bukan nama dia. Gini. Bahasa kitanya, Rob itu adalah Tuhan, gitu saja gampangnya. Ya. Saya kembali. Rob itu merupakan salah satu Rob. Ayat-ayat. Kenapa digunakan Rob kata Tuhan? Karena faktanya dalam kehidupan yang namanya anas manusia itu untuk menyatakan Tuhan itu beragam. Untuk menyebutkan Tuhan itu beragam. Tetapi ketika ya ayyuhalladzina amanu, ya di dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullah. Ini dia nih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu Allah kepada Allah, bukan Rabb lagi.
tapi sudah menuju kepada nama dia, nama zat, ismu zat. Karena ini lingkupnya orang-orang yang beriman. Inilah bahasa pergaulan. Ini bahasa kebinekaan. Al-Quran itu sudah mengajarkan kebinekaan. Ketika engkau duduk bersama orang-orang yang berbeda agama, gunakan bahasa yang tidak dirasa mengusir orang lain dalam pembicaraan itu. Gunakan istilah yang tidak membuat orang lain tersinggung. Gunakan istilah yang tidak membuat kamu dilihat sebagai orang yang eksklusif memisahkan diri pada kamu kumpul. Disebut kata Tuhan. Tetapi ketika kamu berkumpul sesama umat Islam, tegaslah. Sebutkan nama Tuhanmu itu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wong yang kamu ajak ngomong itu semua nyebut Tuhannya itu dengan lafaz Allah. Menyatakan bahwa yang disembahnya itu Allah. Tidak yang lain-lain. Ini dia pelajaran Islam yang sangat luar biasa. Pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semuanya. Pandai-pandailah menggunakan tutur kata. Pandai-pandailah memilih bahasa ketika kamu berkomunikasi dengan orang lain. Dengan siapa kamu bicara. Ini kita baru bicara tentang dengan siapa, belum di mana dan media apa. Nah ini orang kalau tidak bisa mengatur ini, bisa kepleset. Karena apa? Bisa saja satu bahasa benar digunakan di kelompok ini, tetapi kemudian dirasa tidak benar di sini. Loh, kalau kita di gereja ngomongnya terus-terusan, Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya gitu. Ya tidak nyambung bahasanya. Malah orang-orang yang mendengar mungkin akan tidak nyaman. Maka istilah Tuhan itulah yang dipilih. Rob itulah, karena Rob itu penyebutan untuk bisa digunakan oleh siapapun. Ya, Tuhan itu siapapun bisa menggunakannya. Tapi Allah hanya orang Islam. Tapi Yesus hanya orang Kristen. Dan seterusnya. Nah ini, jadi kalau bicara dengan, ngobrol dengan orang itu, dengan siapa bicara, di mana bicara, itu hati-hati jangan sampai kita kemudian salah bicara, kemudian jadi pembicaraan orang. Jadi itu. Ini yang pertama, hamba yang dimuliakan. Karena di Indonesia, saya ingat dari zaman Pak Soeharto dulu, beliau selalu kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena yang diajak bicara itu lintas agama. Nah, tapi kalau di pengajian majelis taklim ya Allah, walaupun nyebut Tuhan bagi orang Islam, ya dia juga tujuannya. Dan ketika disebut Allah, dia juga tujuannya. Jadi mau disebut Allah boleh, Rob juga boleh. Tetapi khitab dalam Al-Quran mencontohkan bahwa ketika bicara dengan sama orang yang beriman, sebutlah nama Allah. Tapi ketika lintas agama berkumpul, sebut saja Rob Tuhan. Aman. Karena semua bertuhan. Tetapi tidak semua mengakui Allah sebagai Tuhannya. Jagalah hubungan baik kamu dengan Tuhan kamu. Jadi kamu, apapun agama kamu merasa punya Tuhan, jaga hubungan baik kamu dengan Tuhanmu. Kamu yang ngaku Tuhannya ini, jaga hubungan baik dengan Tuhanmu. Dah gitu kira-kira. Mengapa? Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Zalzalah itu kalau kita baca Al-Qur'an sering-sering kita baca goncangan, dan as-sa'ah itu kiamat. Ya, zulzilu zilzalan syadida itu untuk menggambarkan satu kondisi di mana umat manusia itu digoncang dalam peperangan. Nah, perang itu zalzalah, az-zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang itu zalzalah juga, goncangan. Nah, Nabi sendiri pernah mengatakan bahwa kekacauan, situasi yang kacau itu disebut dengan zalzalah. Misalnya ketika beliau mengatakan tentang satu kaum yang akan datang di Najd nanti, di mana Rasul pernah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahi Syam dan Yaman kami. Kemudian para sahabat meminta wa fi Najdina ya Rasulullah. Berkenan kiranya engkau doakan berkah juga untuk Najd kami wahai Rasulullah. Setelah 2 kali 3 kali, kemudian Rasul mengatakan
hunaka zalazil. Hunaka yatlu'u qarnus syaitan. Hunaka zalazil. Hunaka yatlu'u qarnus syaitan. Tidak. Kalau aku tidak mendoakan kota Najd, kenapa? Karena di Najd nanti akan ada zalazil. Dan di sanalah muncul tanduk setan. Zalazil itu adalah zalzalah. Zalzalah di sini adalah kekacauan umat Islam yang terjadi di akhir zaman. Dalam ramalan Rasulullah bahwa di akhir zaman itu umat Islam akan kacau, akan banyak kekacauan bahkan sampai perang saudara. Nah itu dari mana? Sumbernya dari Najd. Nah itu disebutnya dengan zalazil. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi zalazil, zalzalatas sa'ah, zalzalah tidak harus berarti dalam pengertian kiamat. Nah kata as-sa'ah juga tidak selamanya berarti kiamat, meskipun mayoritas ulama di ayat ini mengatakan bahwa yang dituju dengan zalzalatas sa'ah adalah goncangan alam saat terjadinya hari kiamat. Tetapi dia juga bisa dipahami dengan makna yang lain. Satu kekacauan, dan as-sa'ah itu juga tidak selamanya diartikan kiamat. Misalnya idza idza wudi'atil amanah ala ghairi ahli fantaziris sa'ah. Apabila amanah disampaikan kepada bukan ahlinya, tunggu as-sa'ah, bukan tunggu kiamat. Tunggu kiamat selesai, tunggu kehancurannya. Jika orang satu perbuatan, satu aktivitas dikerjakan oleh bukan ahlinya, ya hancur. Nah, as-sa'ah di situ adalah kehancuran, situasi yang tidak baik, yang tidak diharapkan oleh orang yang melakukannya. Nah, inna zalzalatas sa'ati, sesungguhnya goncang yang as-sa'ah. Saya akan memaknai dengan makna yang umum yang diambil para ulama, bahwa yang dimaksud dengan zalzalatas sa'ah adalah goncangan kekacauan yang terjadi pada saat datangnya hari kiamat. Itu syai'un azim. Sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang menakutkan. Azim itu sesuatu yang menakutkan, agung, besar dirasa, menakutkan sekali. Hari kiamat itu hari yang sangat menakutkan, mengerikan. Kalau disebut dengan azim, terjemahannya memang agung. Tapi itu karena dihubungkan dengan satu kondisi tidak baik, maka biasanya orang menerjemahkan dengan sesuatu yang mengerikan atau menakutkan atau menyeramkan. Kita akan ambil dalam makna pertama. Apa cirinya? Yauma tarawunaha. Kamu, wahai manusia semua, pada hari itu akan menyaksikan, akan melihat sa'ah, zalzalat sa'ah itu. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Setiap wanita yang menyusukan anaknya akan melupakan anak yang disusukannya. Tanggung jawab besar sebagai seorang wanita yang menyusukan anaknya itu akan dia lupakan. Kasih sayang orang tua kepada anaknya yang luar biasa itu akan hilang seketika. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Orang yang hamil itu akan tiba-tiba babaran, melahirkan. Mengapa ini terjadi? Seorang wanita yang biasanya rela mati bela anaknya, ketika dia dihadapkan dengan satu musibah besar, kemudian dia bawa anaknya, dia lebih memilih selamatkan anak daripada dirinya, tapi tiba-tiba di hari itu terbalik. Dia tidak lagi menyusukan anaknya, saking apa? Saking beratnya zalzalatas sa'ah itu. Jadi kasih sayang pada anak itu tertutup dengan kepanikan itu.
dengan kondisi chaos yang luar biasa saat itu. Nah, kemudian orang yang hamil tiba-tiba lahir keluron kalau bahasa kitanya itu, apa namanya? Keguguran. Kalau istilahnya itu apa? Lahir prematur lah itu, cara orang kulon itu. Itu prematur. Kenapa terjadi? Rahim wanita itu kuat, sangat kuat. Tetapi guncangan bumi yang sangat keras membuat pertahanan rahimnya itu lepas. Sehingga yang selama ini wanita itu mengimbangi kandungannya, kalau miring sini diimbangi ke sini, tidur diimbangi begini, dia los, tidak lagi, seolah-olah tidak ada hubungan antara dirinya dengan yang dikandungnya. Dia tidak lagi tertahan oleh otot-otot di tubuhnya. Karena goncangannya kencang. Lahir anaknya, keluar anaknya, prematur anaknya. Los. Bataron nasa sukara. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Sakalor, kata orang Sunda mah. Sukar itu sakalor, mabok. Wa ma hum bisukara. Dan sebetulnya mereka itu tidak mabuk. Minuman keras tidak. Miras, ya. Miras juga tidak. Narkoba juga tidak. Minum jenuh juga tidak. Kembang kecubung juga tidak. Mereka tidak ada yang secara teori menimbulkan mabuk. Tidak ada minuman yang kalau diminum bisa mabuk. Tidak ada makanan. Tidak ada apapun yang membuat dia mabuk. Tidak ada yang diisap membuat dia mabuk. Satu-satunya yang membuat mereka mabuk, seperti mabuk, terlihat seperti mabuk, itu adalah adzaballah syadid. Zajrat as-sa'ah tadi. Kita tahu kalau orang mabuk itu kan poyongan. Iya, Pak Budi. Poyongan. Iya. Semua Masih, ya? ini terjadi karena apa? Adzaballah syadid, adanya siksaan Allah yang sangat dahsyat. Karena apa? Nanti hari kiamat itu manusia yang tersisa itu manusia yang jelek-jelek semua. Yang baik-baik mati duluan. Sudah diamankan semua, yang tersisa yang mau dikerjain sama Allah, yang mau diinter itu hanya orang yang jelek-jelek. Makanya jangan pernah berdoa pengen hidup sampai hari kiamat, karena itu kan tidak mungkin gitu loh. Ini tafsir umum, goncangan alam yang sangat dahsyat. Nanti ada digambarkan bahwa bintang-bintang bertubrukan, kan? Luar biasa itu. Nah, tapi saya melihat ada pintu celah lain. Di Sa'ah di sini adalah kekacauan akhir zaman. Kekacauan akhir zaman. Artinya apa? Di akhir zaman itu nanti akan ada kehidupan yang sangat kacau, syai'un azim, yang kalau dibayangkan orang terdahulu itu mengerikan sekali. Seolah tidak akan terjadi. Nanti insya Allah setelah ini saya akan bahas lewat khusus pengajian khusus tentang hal-hal yang akan terjadi menjelang kiamat, karena sekarang banyak orang yang sibuk menjadi panitia kiamat. Ada yang sibuk jadi itu dan ini, sehingga kalau ngaji kiamat terus. Ayatnya spesialis kiamat lah pokoknya itu. Ayat hadis spesialis kiamat. Itu penting ya. Nanti kita akan bahas secara perbandingan ya, muqaranah, supaya dalam memahami teks-teks itu sekali lagi kita merujuk kepada pemikiran atau pada pemahaman yang selama ini diwariskan para ulama, di samping juga membuka pintu untuk kita dipersilahkan memberikan kajian berikutnya. Ini adalah gambaran di akhir zaman. Mengerikan. Jadi zaman ini misalnya, jika dibayangkan oleh orang-orang terdahulu itu mengerikan sudah. Zaman besok, jika kita bayangkan sekarang itu mengerikan. Apa cirinya? Satu, yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at.
di hari itu, saya tadi lupa menjelaskan bahwa yaum itu tidak berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi yaum bisa disebut dengan era. Ya. Pada hari itu bukan cuma satu hari kan. Pada masa itu, pada zaman itu. Nah, zaman di mana kamu saksikan wanita yang menyusukan anaknya melepaskan susuannya. Artinya apa? Ini ada situasi yang tidak lazim dulu terjadi pada manusia, karena umumnya manusia kalau menyusukan anak itu senang. Tapi ada di satu zaman nanti bahwa manusia, wanita tidak lagi mau menyusukan anaknya. Kira-kira kenapa? Anak butuh susu, ya benar. Tetap diberikan susu, tapi bukan susu yang keluar dari tubuhnya. Dia serahkan susuannya kepada sapi. Dia tidak mau nyusu di badannya sendiri. Dia siapkan anaknya supaya minum susu sapi. Mengapa ini terjadi? Banyak hal. Satu, Ini yang host. wanita tidak lagi punya rasa sayang pada anak dan lebih mendahulukan kepentingan dirinya daripada kewajiban pada anaknya. Haji Mahali ya? Aku terlihat cepat tua. Rahmi Ali itu Haji Mahali ya? Saya Ngatain takut dipanggil ibu-ibu. Ya, sekarang kan sudah musim sekarang. Kakek dipanggil bapak, ya kan? Nenek dipanggil ibu. Ya kan? Nah, dia tidak mau terlihat lebih tua, atau si wanita itu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk menyusukan anaknya, dan anak tadi diserahkan menjadi anak susuan sapi. Nah, dia lupa dua yang lupa. Satu, anak yang menyusuk pada dirinya itu sebetulnya sedang mencabut penyakit dari dirinya, karena wanita yang tidak mau menyusukan anaknya rawan dia kena penyakit kanker payudara. Kenapa? Dia nyimpen barang sama seperti orang yang tidak membayar zakat, tidak memberi infak dari harta-hartanya. Dia simpan jadi penyakit. Sama dengan orang yang punya ilmu tapi tidak mengajar. Dia simpan. Dia wajib bersedekah, dia wajib mengajarkannya, dia simpan. Jadi penyakit dalam dirinya. Nah, wanita yang tidak mau menyusukan anaknya itu sama dengan orang yang tidak mau membayar zakatnya. Dia sudah siapkan. Lain lagi dengan wanita yang memang misalnya susunya tidak subur, itu boleh saja. Nah, satu itu. Jadi wanita yang tidak mau menyusukan anaknya sebetulnya dia sedang mendaftarkan diri untuk menjadi wanita yang punya kanker payudara. Padahal haknya anak adalah haulaini kamilaini, menyusukan anak selama 2 tahun. Maka saya selalu pesan pada anak-anak saya, dan selama 2 tahun anak jangan berhenti nyusu. Terus, meskipun sudah kecampuran makanan yang lain, nyusu tetap berlangsung. Tapi itu hak dia. Nanti kita akan bertemu dengan hukum fikih. Udah nggak akan saya bahas dulu karena itu urusan fikih tentang penyusuan anak. 2 tahun. Nah, wanita tidak lagi mau menyusukan, kemudian disusukan pada sapi. Dampak yang kedua, wanita secara tidak sadar sedang membentuk karakter anak dengan karakter sapi. Kenapa? Darah daging itu dibentuk dari air susu. Kan ada lagunya tuh. Darah dagingmu dari air susunya. Itu dia. Bayangkan kalau manusia dibentuk dengan susu kambing, susu sapi, kemudian jadi dagingnya, dari darah dagingnya. Itu akan membentuk karakteristik dan kecenderungannya. Makanya nanti kalau melihat rumput, dia semangat. Kalau melihat pengajian, dia ingin buru-buru pulang. Karakter hewannya itu akan nempel. Ini saya kira urusan teman-teman di rumah sakit lah. Kalau kajian kesehatan bukan urusan saya. Jadi ulil amrinya itu para dokter lah. Yang kedua, wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Wanita yang hamil melahirkan kandungannya. Artinya apa? Jangan dipahami bahwa ini goncang langsung brojol gitu, bukan. Tetapi apa? Tetapi ada satu kondisi di mana kaum wanita tidak lagi mau melahirkan secara normal, dan wanita
Tidak ada wanita yang tidak mau punya anak, maka dia gugurkan kandungannya. Kenapa? Nah, banyak hal. Satu, belum siap jadi ibu. Loh, kok nggak siap jadi ibu? Karena dua. Satu, tidak siap secara ekonomi. Yang kedua, malu anaknya bukan hasil kawin yang sah. Ini menggambarkan satu situasi yang azim, yang mengerikan. Sulit ekonomi, rusaknya akhlak pergaulan manusia. Di Quran sudah nyebut ini. Jadi apa yang terjadi hari ini bukan hal yang aneh, kata Quran. Siapa yang baca Quran dia, oh benar, shadaqallahul azim. Jadi sulit ekonomi menyebabkan wanita tidak berani punya anak karena takut orang iso ngempani bocah. Kemudian rusak mental karena sang wanita malu ini anak ora jelas sopo bapake. Nah, itu. Jelas bapaknya tapi belum kawin. Ini kondisi di mana zaman yang mengerikan itu, pergaulan begitu bebasnya. Nabi sendiri pernah meramalkan bahwa nanti di akhir zaman itu umat ini akan ada yang kembali mengikuti perilaku generasi terdahulu apa? Sampai-sampai sekiranya ada lau anna ahadahum jama'a amratahu bit-thariq la fa'altumuhu. Ya kan? Dulu orang-orang dulu tuh ada yang menjima istrinya di tengah jalan. Nanti di tengah kamu juga ada. Dulu zaman dahulu perilaku manusia berhubungan badan laki perempuan di tengah jalan la fa'altumuhu, kata Nabi, nanti di tengah kamu juga akan ada yang melakukan itu. Sudah kan? Begitu rusaknya pergaulan bebas. Walau anna ahadahum dakhala juhra dabbin. Kalau saja di antara ahlul kitab dulu, orang-orang terdahulu ada yang masuk lubang biawak, kamu juga melakukannya. Artinya apa? Semua yang pernah dilakukan orang-orang terdahulu yang buruk-buruk, di tengah umatku akan dilakukan semuanya. Apa yang tidak ada hari ini? Wa taranna sasukara. Dan yang ketiga, kamu lihat umat manusia itu mabuk. Kita lihat mabuk. Mabuk itu apa sih? Keadaan manusia yang tidak normal. Secara fisik dia utuh. Tidak ada yang kulitnya yang lecet, tidak ada matanya yang buta, tidak ada kupingnya budak, dia normal. Tetapi kelengkapan lahiriah ini kemudian tidak dilengkapi dengan kelengkapan batiniah. Karena apa? Otaknya rusak. Kan nanti dalam fikih, orang mabuk itu dibedakan hukumnya dengan orang yang tidak mabuk. Orang mabuk tidak dalam keadaan normal, tidak normal dia. Kalau tidak normal, bicaranya ngaco. Kalau tidak normal, badannya sempoyongan. Kalau tidak normal, salah masuk ruangan. Orang mabuk itu. Orang mabuk itu begitu. Udah kamar emaknya dimasukin. Di zaman akhir ada kondisi seperti ini. Artinya apa? Kacau kehidupan. Orang pernah ngaji mengeluarkan fatwa. Mabuk. Baca Al-Quran tidak lancar, bicara tafsir. Kacau. Profesi menjadi aur-auran. Orang tidak jelas sebetulnya dia itu siapa, mereka itu siapa, nggak jelas. Wa ma hum bisukara. Sebetulnya mereka tidak mabuk. Normal. Lalu yang membuat mereka seperti itu azaballahi syadid,
karena adanya siksa Allah yang pedih. Artinya apa? Ada satu situasi yang oleh Allah bikin dirasakan oleh manusia sebagai siksaan, penderitaan yang Allah timpakan pada mereka. Kehidupan yang serba sulit yang juga diakibatkan oleh perbuatan mereka, sehingga membuat mereka itu menjadi seperti orang-orang mabuk. Kesulitan yang mereka rasakan itu sebetulnya dari tanaman mereka sendiri. Nah, kesulitan hidup telah membuat orang alih profesi tanpa profesionalisme. Ayo sekarang, mana politisi, mana artis, mana kiai, mana guru ngaji, mana dokter, ini sudah nggak jelas sekarang. Bukan sekarang, maksudnya diramalkan begitu terjadi kata ayat. Coba. Malah di zaman itu bisa jadi nanti ulama-ulama tidak diundang ngaji, yang diundang ngaji malah orang yang mulutnya jauh dari cara ulama. Kalau dulu ulama mengajarkan tata krama yang baik, nanti yang diundang itu yang caci maki, itu yang laris. Nah, kita semua akan mengalami itu. Jika ingin selamat, satu saja. Ittaqu rabbakum. Siapapun yang ingin selamat dari kekacauan zaman itu hanya satu. Jaga hubungan baik kamu dengan Tuhanmu. Bukan ridho manusia. Bukan penghargaan manusia. Bukan penghormatan manusia. Yang kamu harus jaga betul, kamu perjuangkan bagaimana kamu dengan Allah tetap terjaga hubungan. Dia tidak marah dengan kamu, dia tetap cinta kamu, kamu diperkenankan dekat dengan dia. Itu cari. Takwa. Takwa itu wiqayah, menjaga diri. Jaga dirimu, jangan sampai kamu dalam tanda petik ya, menyakiti Tuhan kamu. Lakukan yang terbaik di mata Tuhanmu, walaupun orang lain mungkin akan mengucilkan kamu. Hanya itu yang bisa dilakukan orang ketika ingin selamat dari zalzalatas sa'ah, kekacauan akhir zaman. Nah, saya tidak mengatakan ini semua sudah terjadi atau belum, karena tanpa dikatakan pun mungkin kita sebetulnya sudah sama-sama merasakan. Tinggal direnungkan di mana kita. Ayo kita sama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja dulu. Mudah-mudahan ada maslahatnya dan ada waktu sedikit untuk teman-teman yang mungkin ingin menyampaikan kritik, menyampaikan komentar atau menyampaikan apa saja, silahkan. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Izin Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para jamaah yang memiliki pertanyaan, memberikan waktu. Izin Abdul Razak bertanya Pak Kiai. Ya, silakan Abdul Razak. Dari mana ini? Coba ditampilkan. Abdul Razak bertanya, Kiai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Kiai dalam keadaan sehat yang sempurna dan jamaah dalam keberkahan. Amin. Amin. Saya bertanya Pak Kiai, pernah kejadian satu saat ketika ada acara di sekolah negeri Pak Kiai. Ada acara penutup doa, di mana penutup doa waktu itu disetting karena yang punya hajat adalah teman-teman yang Nasrani, maka acaranya pun disetting secara Nasrani Pak Kiai. Sampai pembacaan doanya pun teman-teman kami yang dari Nasrani. Padahal kami di sekolah itu mayoritas Pak Kiai. Nah, pertanyaan saya, ketika ada teman kita yang Nasrani memimpin doa, lalu kita yang Muslim bersikap seperti apa Pak Kiai dalam situasi seperti itu? Terima kasih Pak Kiai. Pernah ada keinginan dari orang-orang kafir pada masa Rasulullah supaya ada sip ibadah atau gantian pengajian ibadah. Nanti hari Minggu, Muhammad, kamu ikut saya ke gereja.
Nanti hari Jumat saya ikut kamu ke masjid. Ya pokoknya kita sama-sama koalisi lah. Saat itulah turun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan seterusnya sampai akhir ayat lakum dinukum waliyadin. Jika sudah menyangkut perkara ajaran satu agama, maka agama yang lain tidak boleh terlibat di situ. Kita tidak meminta pemeluk agama lain untuk mengaminkan doa kita. Sebagaimana kita juga tidak dibenarkan mengaminkan doa mereka. Mengapa? Karena Tuhan yang mereka sebut bukan yang kita sebut. Lakum dinukum waliyadin, untuk kamu agama kamu, untuk aku agamaku. Tapi tidak boleh menghina karena beda. Tidak boleh merendahkan. Konsepnya adalah masing-masing saja. Ya kita diam. Kita diam. Sama seperti kalau kita punya tamu, di rumah kita sedang bertamu, kita sholat. Nggak usah ikut sholat, minum aja kopi. Seperti itu kira-kira. Tetapi tentu jangan menampilkan perilaku yang cenderung merendahkan atau menunjukkan sikap antipati. Karena di situ yang perlu kita jaga adalah saling menjaga perasaan. Jadi biarkan mereka berdoa. Kita tidak mengaminkannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Kiai. Itu saja. Siap. Baik, kami persilakan bila ada pertanyaan lain. Maaf, kalau tidak kami akan tutup dengan doa penutup dari guru kita. Kami kira ada silakan ditutup Kiai dengan doa penutup. Baik, sekira kalau sudah tidak ada lagi, insya Allah kita bertemu pada hari Sabtu yang akan datang. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Haji Mahali dan Pak siapa dari Cimone yang berkenan hadir, juga teman-teman yang lain yang menyempatkan untuk berada di rumah kami, walaupun terbatas hanya 5 orang karena memang harus tetap jaga jarak. Terima kasih buat teman-teman semua yang berkenan bergabung. Semoga Allah mempersatukan kita dalam kebaikan dan kebajikan. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Sayyidina awalin wal akhirin. Assalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ونسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا واجعله لنا Allah minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, selamat mengikuti pengajian tafsir pagi. Mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih kepada guru kami, Mu'alim Dr. Syekh Ahmad SCMA. Terima kasih juga kepada orang tua kami dan Haji Mahali dan keluarga KM kami, Dr. Sumantri, yang telah membantu pelaksanaan pengajian tafsir pagi ini berjalan dengan baik. Tentunya terima kasih pada para jamaah salam dan juga rekan-rekan pada suka. Mudah-mudahan kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di pengajian tafsir Sabtu depan. Sekian dari kami, dari Majelis Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.